Suruh penuhin. Maju aja, suruh maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kita sambil menunggu yang duduk di belakang untuk mengisi bagian di depan, supaya kita bisa lebih enak ngobrolnya, dekat juga dengan narasumber. Jadi teman-teman yang masih duduk di belakang bisa nanti mengisi kursi-kursi di depan. Oke, mungkin kita bisa mulai saja. Kita sambil menunggu dua narasumber kita dalam perjalanan, karena di sini kami sudah punya 3 orang narasumber hebat yang telah hadir dalam diskusi kita pada siang hari ini. Kita akan berdiskusi di tanggal 22 Juli 2024 di jam 1:10. Di sini ada narasumber saya sebagai aktivis pendidikan dan juga sosial di Maibrat dan juga Kabupaten Sorong. Dan di sini juga ada narasumber kita yang kita akan banyak sekali menggali informasi dan berdiskusi, bertukar informasi dengan tema kita yang sangat kontroversial hari ini, menjadi pembahasan yang luar biasa di masyarakat. Pembahasan super body, siapa yang menguasai tentang RUU Polri. Ya, langsung saja ada Kak Nurlina dari Amnesty. Ya, Kak Nurlina bisa juga memperkenalkan secara singkat, lalu bisa lagi memperkenalkan kedua narasumber kita. Oke, kalau begitu selamat siang teman-teman, terima kasih Sudi. Saya mewakili penyelenggara mau mengumumkan bahwa 2 pembicara kita yang lainnya sedang dalam perjalanan. Mbak Bivitri Susanti kira-kira 5 menit lagi akan sampai, terus kemudian Pak Mardhani Alisara juga sedang dalam perjalanan. Nanti kita akan berdiskusi dengan mereka juga. Mungkin saya langsung aja nih, sebelum saya berbicara, mungkin berkenalan juga dengan rekan dari Kompolnas yang ada di sebelah saya, Pak Agung, dan juga rekan saya Rita dari SB. Silakan Pak. Dari 2020-2024 dari unsur tokoh masyarakat. Ya, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Iftitah Sari, panggilnya Tita. Saya peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Oke, baik, salam kenal. Berdiskusi, pertama mungkin kita akan mendengarkan Kak Nurlina dari Amnesty yang akan mengupas secara tentang apa saja yang ada dalam pengawasan yang melalui rancangan undang-undang. Desi, sekali lagi selamat siang teman-teman yang sudah hadir di kantor Amnesty dan juga teman-teman yang ada di channel YouTube ya. Mungkin saya belum bisa melihat, tapi saya ucapkan salam sehat semuanya. Senang sekali kita bisa berdiskusi di sini gitu ya. Pertemuannya saya senang, namun apa yang mau dibahas ini sedikit membuat saya sedih sebenarnya. Teman-teman, kita akan membahas mengenai rancangan undang-undang kepolisian gitu ya, bagaimana kemudian rancangan undang-undang ini banyak mendapat kritikan dari teman-teman masyarakat sipil. Apa sebenarnya sih permasalahannya di dalam rancangan undang-undang kepolisian ini, dan apa dasarnya sehingga teman-teman masyarakat sipil ini begitu keras dan vokal dalam mengkritisi gitu. Kami ada beberapa yang ingin kami bagi dengan teman-teman di sini semuanya. Nanti mungkin teman-teman yang ingin bertanya silakan, termasuk teman-teman yang ada di channel YouTube kami, boleh silakan. Ini kalau nggak salah ada 2 relay siaran YouTube ya. Silakan menggunakan kolom komentar. Oke, judul diskusi kita kan polisi super body, siapa yang mengawasi gitu ya. Tapi saya mau ajak teman-teman dulu ke satu kejadian ya, mungkin bisa next slide. Nah, iya, apakah bisa? Iya ini baru saja awal bulan ini ya, kasus Peggy Setiawan viral gitu kan. Setelah sidang atas gugatan peradilannya memutuskan dia bebas di Pengadilan Negeri Bandung gitu. Saya mau mengajak teman-teman ke kejadian ini, sebenarnya ingin teman-teman berefleksi dan kritis. Apa sih sebenarnya dibalik dari kejadian ini? Apakah cuma dia bebas doang gitu kan?
sebenarnya kalau kita melihat dari proses perjalanan ini, proses hukum yang dialami Peggy itu ada salah satu penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan rekan-rekan kepolisian. Itu satu hal. Next. Kita bergeser ya, ini juga baru-baru ini kasus anak di bawah umur 13 tahun di Padang, Sumatera Barat mengalami penyiksaan diduga dilakukan oleh anggota kepolisian. Teman-teman bisa lihat keterangannya dan saya yakin juga di antara teman-teman yang hadir di sini sudah pernah menulis mengenai kasus ini gitu. Tapi apa highlight-nya? Highlight-nya adalah bagaimana kemudian anggota kepolisian yang salah satu tupoksinya adalah mengayomi masyarakat justru melakukan penyiksaan. Ini satu hal teman-teman. Berikutnya. Nah ini dari Padang kita ke Makassar ya, di Sulawesi Selatan. Tuh ada unjuk rasa Hari Buruh tanggal 1 Mei di Universitas Negeri Makassar. Di situ polisi menembakkan gas air mata masuk ke kampus dan mahasiswa yang juga mengalami. Tidak hanya polisi yang kita kenal salah presisi di TV-TV, tapi ini wajah polisi yang ada di lapangan gitu. Ini kenyataan teman-teman. Ini catatan kritis untuk kita semua. Kemudian ini ada juga insiden pemanggilan pemeriksaan 2 jurnalis gitu ya di Sulawesi Tenggara gitu. Kenapa ini jadi masalah? Tentu jadi masalah karena teman-teman media ini dilindungi oleh undang-undang pers gitu ya. Ketika polisi mau melakukan penyelidikan tuh seharusnya merujuk dulu ke undang-undang pers gitu, harus dirujuk ke Dewan Pers. Tidak boleh ini kemudian dijadikan ranah pidana gitu ya. Saya mencoba mengajak teman-teman untuk melihat data yang lebih besar. Next slide. Ya, ini data yang kami kumpulkan dari Juni 2023 sampai Juni 2024. Ada 21 kasus dengan 34 korban kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Kabar buruknya, dari 21 kasus ini hanya 1 kasus yang sudah diproses. Udah sampai tahap vonis. 1 kasus ya, ini kasus yang ada di Jakarta, melibatkan 8 anggota kepolisian, kasusnya narkoba gitu. Jadi bayangkan ya, dari 21 kasus selama 1 tahun baru 1 kasus yang diproses hukum ya, di mana anggota kepolisian menjadi salah satu pelakunya. Ada data lain, kasus penangkapan sewenang-wenang oleh kepolisian dari tahun 2019 sampai 2023, teman-teman bisa lihat ada 58 kasus, ini terkait pembela HAM gitu ya. Mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, kenapa sih ini kita disajikan data ini gitu ya. Ada maksudnya kenapa data ini disajikan, karena kemudian ini yang menjadi concern persis masyarakat sipil, mengapa RUU kepolisian ini harus dikritisi secara besar gitu ya, karena realita-realita yang terjadi di lapangan. Ini saya coba flashback tahun 2021. Di tahun 2021 Amnesty sempat mengeluarkan peta kekerasan yang dilakukan anggota kepolisian gitu ya. Itu terkait dengan protes atau demo Omnibus Law gitu. Itu kami memverifikasi 51 video gitu ya, dan itu lagi-lagi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian gitu. Ini ceritanya kita mau mereview gitu, apa pelanggaran yang selama ini dilakukan oleh anggota kepolisian dan bagaimana kemudian kaitannya dengan RUU kepolisian yang sudah masuk di DPR sekarang gitu ya. Ada pertanyaan besar soal akuntabilitas teman-teman. Ini bukan hanya soal wah ini banyak tudingan kepada polisi, di sentimen di masyarakat sipil. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah aparat negara ini harus punya akuntabilitas gitu. Jadi ketika kita melihat data di lapangan, ada dugaan kekerasan, dugaan penyiksaan yang dilakukan aparat, pasti otomatis kita punya pertanyaan, akuntabilitasnya seperti apa? Tadi saya sudah sampaikan di awal, dalam 1 tahun terakhir gitu, dari berapa kasus tadi, 21 kasus, baru 1 kasus yang diproses hukum. Jadi saya pikir ini harus menjadi catatan atau pemikiran kritis kita semua di awal gitu ya. Ini 21 kasus yang diproses ini bukan proses yang termasuk sanksi administratif ya, ini diproses hukum secara umum gitu. Oke, nah bayangkan dengan permasalahan di lapangan ini kemudian ada rancangan undang-undang kepolisian yang memberikan kewenangan begitu
luas gitu ya. Kalau tidak bisa dibilang ini sebenarnya termasuk rancangan undang-undang yang memberikan perluasan wewenang yang cukup besar terhadap sebuah institusi negara gitu ya. Bayangkan jika skenario itu terjadi, bagaimana kemudian masyarakat atau publik meminta pertanggungjawaban ya kepada institusi kepolisian mengenai pelanggaran-pelanggaran HAM yang sudah terjadi ini. Ini tanpa ada perluasan kewenangan aja yang diproses cuma satu gitu. Bagaimana kalau ini kemudian digolkan gitu ya. Nah, masyarakat sipil itu sebenarnya punya banyak sekali concern, setidaknya ada 10 ya fokus concern gitu ya yang kami pertanyakan, dan ini sudah disampaikan dalam berbagai forum. Nah, ini mungkin bisa dilihat next slide. Ada pasal-pasal bermasalah di dalam RUU kepolisian itu ada pasal 14, pasal 16, itu per poin bisa dilihat. Tapi intinya permasalahannya itu salah satunya adalah potensi pembatasan akses internet. Ini terkait ruang siber, teman-teman. Kenapa ini kemudian menjadi catatan kami? Karena ini ada hubungannya dengan kebebasan berekspresi gitu ya. Terutama kebebasan berekspresi yang dilakukan oleh teman-teman yang kritis terhadap kebijakan negara, atau kebebasan berekspresi yang dilakukan oleh teman-teman yang memiliki pandangan politik yang berbeda. Contoh misalkan beberapa tahun lalu kalau teman-teman ingat ada Son Tabuni. Son ini aktivis dari Papua gitu ya. Dia sempat diproses hukum karena mengkritik institusi kepolisian lewat Facebook gitu. Nah, dengan adanya perluasan ini, bisa jadi kasus Son ini terulang, dan teman-teman pasti sudah paham sekali waktu kami mengkritisi revisi undang-undang ITE, persis itu juga yang kami sampaikan problemnya gitu, dan ini terjadi lagi di RUU kepolisian. Jadi saya pikir ini harus menjadi catatan penting untuk rekan-rekan DPR dan juga pemerintah ya yang ternyata sudah mengirimkan surprise-nya gitu. Terkait apa sih sebenarnya concern masyarakat sipil, yaitu satu, ada potensi pembatasan ruang siber, kemudian yang ini berpengaruh terhadap kebebasan berekspresi. Kemudian yang kedua, nih ya, misalkan pasal 14 ayat 1 huruf O gitu ya, ada kewenangan penyadapan gitu yang berlebihan. Ada potensi pelanggaran privasi tentu saja gitu ya, karena praktek di beberapa negara penyadapan itu dilakukan dengan putusan pengadilan gitu. Nah, kalau ini kemudian diberikan ke salah satu lembaga saja secara berlebihan, maka bisa dibayangkan seperti apa keistimewaan yang dimiliki ini dan bagaimana kemudian mekanisme pengawasannya gitu. Nah, next slide. Ini semua poin-poin masalah yang diajukan masyarakat sipil di dalam RUU kepolisian ini bisa diakses teman-teman di website organisasi masyarakat sipil seperti Amnesty, ada ICJR juga, ada YLBHI juga, ada Kontras gitu ya. Kita lanjut ya ke pasal berikutnya itu. Kemudian ada pasal 16B gitu ya. Sebenarnya ini juga berkaitan dengan pasal 16A gitu. Bagaimana kemudian ada kewenangan pengawasan gitu ya, itu ada poinnya memperbolehkan Intelkam Polri melakukan penangkalan dan pencegahan terhadap kegiatan tertentu guna mengamankan kepentingan nasional. Satu poinnya, apa yang dimaksud kepentingan nasional? Kemudian yang kedua, tentu dengan pasal ini yang tafsirannya luas, ini berpotensi mengancam mereka-mereka gitu ya yang bersolidaritas terhadap kondisi demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Kemudian permasalahan berikutnya adalah bisa menjamin hak-hak kita sebagai bagian dari publik gitu ya. Ada lagi juga sebenarnya yang cukup mengkhawatirkan gitu, kenapa kita juga selain kenyataan di lapangan, kita juga sangat concern terhadap undang-undang kepolisian ini. Satu, karena kalau Amnesty sendiri kami baru saja meluncurkan sebuah investigasi mengenai spyware, dan yang bukan yang mengejutkan ya gitu, yang membuat kita sangat prihatin adalah salah satu pengguna spyware ini adalah institusi kepolisian gitu teman-teman. Nah, mungkin next slide. Nah, ini kami di beberapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu meluncurkan laporan mengenai spyware ini, adanya transaksi penjualan spyware invasif gitu ya, yang ini kaitannya dengan pengawasan siber. Dan ini usernya di Indonesia adalah kepolisian dan juga BSSN gitu. Jadi ini kenapa kami menjadi sangat khawatir terhadap perluasan kewenangan yang berlebih dalam rancangan undang-undang kepolisian gitu. Temuannya apa sih di dalam investigasi spyware ini?
Satu, kita menemukan penjualan dan penyebaran alat sadap atau spyware ini invasif ya, canggih gitu ya. Invasif itu artinya dia nggak cuman canggih dalam artian kita nggak akan sadar kalau kita sedang diintai, teman-teman. Itu kan gawat ya, gitu. Kita nggak akan pernah tahu bahwa ini kita diintai nggak ya, gitu. Tapi juga sangat susah untuk dilacak gitu. Itu makanya kenapa sangat invasif dan kita nggak tahu ini kegunaannya untuk apa, gitu. Nah ini temuannya juga beberapa dari transaksi ini melibatkan beberapa perusahaan yang lokasinya ada di Singapura gitu. Jadi dua institusi ini, BSSN dan Polri itu belinya lewat broker gitu kan ceritanya. Nah yang lebih bahaya lagi, kita juga mengidentifikasi ada beberapa domain-domain berbahaya gitu yang hubungannya tentu sama platform spyware ini gitu ya, yang kemudian dibikin serupa dengan website-website yang ada di dalam teritori Indonesia gitu. Jadi di sini canggihnya. Jadi ketika kita masuk ke website itu, kita nggak tahu bahwa itu sebenarnya bagian dari spyware itu tadi, teman-teman. Nah ini di temuan perdagangannya ya. Ini nih spyware berapa ya? Ini nggak sipil dengan penemuan ini, bukannya memang kalau misalkan untuk mencegah tindakan kejahatan boleh-boleh aja disadap gitu ya. Pertanyaan saya, boleh-boleh aja di mana nih gitu? Siapa kemudian yang menjamin hak privasi kita? Sebenarnya hak privasi ini sudah secara legal dijamin di dalam undang-undang misalkan, gitu. Jadi ketika ada transaksi seperti ini dan kita tidak tahu bagaimana penggunaan dari spyware yang dibeli oleh institusi kepolisian misalkan, kita pasti menjadi punya pertanyaan gitu. Ini dibelinya pakai uang siapa gitu ya? Digunakan untuk siapa gitu? Apakah ini betul digunakan untuk kepentingan rakyat? Apa jangan-jangan digunakan untuk membuka oposisi misalkan? Ini pertanyaan sebenarnya. Jadi kami sendiri juga sudah berusaha untuk menanyakan, meminta KIP ya kepada kepolisian, ini sebenarnya transaksi sebanyak ini digunakan untuk apa gitu. Jawabannya mereka mengkategorikan ini sebagai informasi yang konfidensial gitu. Padahal nilai transaksinya luar biasa. Teman-teman bisa mengakses laporan lengkap ini di amnesty.id tentang spyware ini ya. Nah tapi jadi gini teman-teman, tadi kan kita berangkat ya dari kenyataan di lapangan, kejadian-kejadian yang membuat kita punya pertanyaan terhadap, loh jadi polisi ini mereka gimana sih gitu, sadar nggak kalau mereka itu sudah melakukan pelanggaran gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua ada faktor-faktor lain, misalkan tadi yang spyware itu ya. Kemudian ketiga, di dalam rancangan undang-undang kepolisian, kalau memang betul itu kita loloskan, lalu siapa yang mengawasi gitu? Lalu siapa yang bertanggung jawab untuk menggawangi hak-hak kita semua, kerja-kerja teman-teman ini semua gitu ya, kita semua ini yang kritis gitu ya, yang tidak mau hanya iya-iya gitu ya, intinya kritis lah ya. Itu siapa gitu, siapa yang mau menjamin gitu, bagaimana kita kemudian bebas mempertanyakan check and balance di dalam negara ini. Itu tuh salah satu poin krusial yang kami ajukan. Nah karena itu rekomendasinya kami mau bahwa DPR ini menunda pengesahan atau Presiden cabut deh supresi yang ada di DPR gitu ya, sebelum ada ruang partisipasi bermakna. Itu sengaja dibuat. Kenapa? Karena gini problemnya. Ini nggak hanya dari RUU kepolisian, dari zaman RUU KPK Mbak Bibip. Karena ini bukan masalah memuaskan atau tidak memuaskan semua pihak. Ini kan yang kami khawatirkan terkait kepentingan publik, terkait hak kita bersama gitu. Yang kami minta partisipasi bermakna ini bukan cuma forum sosialisasi gitu. Dan ini udah kesekian kali yang modusnya seperti ini gitu. Undang yang tiba-tiba nongol, tidak dibahas secara detail. Kenapa muncul kritikan-kritikan ini? Langsung aja digeber. Mungkin nanti kita bisa menjelaskan lebih lanjut dan Bibip juga. Tapi intinya begini. Kalau secara prosedural tentu kami mempertanyakan di mana hak kami sebagai publik ini, sebagai anggota publik ini memiliki hak berpartisipasi dalam perusahaan kami sendiri gitu. Itu pertanyaan kritisnya gitu. Kemudian yang kedua, ketika kita memberikan kewenangan yang begitu besar terhadap institusi negara, siapa yang bisa mengawasi? Siapa kemudian yang bisa menjamin hak kami yang duduk di sini saat ini?
dan kita semua pastinya ya, yang mungkin nggak setuju dengan keputusan institusi itu misalkan gitu ya, yang mungkin nggak suka bahwa ada kesewenang-wenangan gitu. Itu saja dari saya, nanti diteruskan oleh Tita, Mbak Bibip dan juga. Baik, terima kasih Mbak Nurlina sudah membawa kita untuk flashback apa saja pelanggaran-pelanggaran dan juga diskriminasi yang dilakukan Polri sejauh ini secara langsung maupun di media massa. Pembatasan ruang demokrasi itu dibatasi terhadap kita kaum-kaum yang menjadi oposisi di negara ini ya, menjadi kaum-kaum yang konsen kita bersama untuk kita mengkritisi secara keras. Ya Kak Ivita mungkin bisa memberikan juga. Maaf tadi ada sedikit kendala teknis ya. Sebelumnya perkenalkan saya tadi mengulangi dulu lagi ya. Saya bekerja di DPR di sidang pidana, maka tentu beberapa materi yang nanti akan kami sampaikan akan lebih banyak kaitannya dengan bagaimana kewenangan dari kepolisian, dari penyidik terhadap dalam proses peradilan pidana, utamanya sebagai penyidik dalam proses penyidikan gitu ya. Nah ini ada materi dalam RUU Polri ini yang sebetulnya lebih pas untuk diatur dalam KUHP atau hukum acara pidana yang kita bilang hukum acara